Karena dedikasi Bapak Ibu, kenapa saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah tadi, sekolah ini diurus dengan baik. Kenapa diurus dengan baik? Karena peran serta masyarakat untuk membangun gedung darurat, yang ada di sana bukan darurat ya. Saya mengunjungi 65% dari sekolah yang ada di 22 kabupaten kota. Jumlah SMA SMK 937, 65%-nya sudah saya kunjungi, dan saya harus memberi apresiasi untuk pemerintah dan masyarakat yang sudah membangun gedung dengan partisipasi masyarakat. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan beberapa hal yang akan dilakukan hari ini, yang pertama ulang tahun. Dalam rangkaian ulang tahun ini ada peluncuran launching website, kios dan galeri, kemudian buku antologi puisi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan untuk kita semua. Bapak Ibu, saat ini NTT perlu mendapatkan perhatian serius dari dunia pendidikan, khususnya SMA SMK. Dan ini perlu dipahami para orang tua, bahwa anak-anak kita setelah tamat dari SMA ini ada 3 pilihan yang dia akan pilih. Yang pertama adalah melanjutkan kuliah. Tadi saya tanya datanya di Pak Kepala Sekolah, 50% kira-kira anak yang tamat dari sini melanjutkan kuliah. Yang kedua, bekerja. Bekerja, saya tanya juga kira-kira kalau bekerja di mana mereka bekerja. Ada juga yang jadi perangkat desa, kemudian memilih pekerjaan lainnya. Yang ketiga adalah wirausaha. 3 ini yang akan dipilih. Nah, Bapak Ibu, untuk melanjutkan kuliah tentunya ekonomi orang tua akan menentukan anak itu kuliah. Nah, pertanyaan lanjutan dari kuliah, apakah setelah kuliah dia bisa bekerja? Ini menjadi catatan penting Bapak Ibu, bahwa pengangguran terus bertambah di Nusa Tenggara Timur dari tiap level pendidikan. Nah, karena keterbatasan lapangan pekerjaan ini menjadi hambatan untuk kita semua. Hanya 1% industri yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dengan sedikitnya industri ini membuat lapangan pekerjaan kita terbatas. Maka desain pendidikan yang benar yang harus kita lakukan adalah harus memberi solusi untuk masalah ini. Pendidikan seharusnya menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat. Pilihan yang kedua adalah bekerja. Sudahkah ini yang saya sampaikan dalam kebijakan pendidikan kita, khususnya di SMA SMK? Sudahkah dipersiapkan anak-anak itu untuk bekerja? Sudahkah kurikulum dengan penerapan kurikulum Merdeka saat ini mendesain untuk pembelajarannya diarahkan untuk bekerja? Maka kami dari Dinas Pendidikan membuat kebijakan untuk penyesuaian kurikulum untuk menjawab kebutuhan kerja. Yang ketiga Bapak Ibu, ini yang kurang diminati dan ini menjadi mindset masyarakat NTT pada umumnya, bahwa setelah kuliah harus menjadi pegawai. Ditanya, mayoritas dari tua dan masyarakat adalah menginginkan anaknya menjadi pegawai, sementara lapangan pekerjaannya terbatas. Hal ini pula yang disampaikan oleh Bapak Gubernur kita, bahwa arah kebijakan kita mengarahkan pada pendidikan vokasi untuk wirausaha, dengan penerapan khususnya di SMA dan SMK kita adalah vokasi akademik. Jadi Bapak Kepala Sekolah, ya, di sini tadi saya tanya penerapan vokasi akademik apa yang dilakukan di sini. Pak Kepala Sekolah bilang kami berikan sekalipun ilmunya ada di SMK, tetapi diterapkan di SMA, yaitu pemberian keterampilan bagi anak-anak kita di SMA. Keterampilan berupa otomotif, keluar dia tidak harus jadi pegawai koperasi, dia tidak harus jadi perangkat desa, tetapi karena keterampilannya dia bisa
memperbaiki sepeda motor, motor laut tadi yang bisa diperbaiki, apalagi keterampilan sebagai tukang kayu. Nah, pemberian keterampilan ini harus diidentifikasi oleh para guru. Dengan apa? Dengan melihat potensi pada daerah itu. Potensi yang ada di Solor, mungkin Bapak Ibu lebih tahu. Saya lihat salah satu potensinya adalah jambu mente. Kita menjual jambu mente dengan menjual hanya menimbang. Sudahkah dipikirkan bahwa jambu mente itu dihasilkan produk-produk turunannya? Dan apakah ini diajarkan melalui pembelajaran kewirausahaan yang ada di sekolah kita? Ini menjadi penting diperhatikan. Yang berikut Bapak Ibu, karena waktunya 4 menit, saya ingin menyampaikan beberapa hal Bapak Ibu. Ada 3 aspek yang perlu kita perkuat untuk anak-anak kita bisa sukses ke depan. Yang pertama adalah minimal dia memiliki satu kecerdasan. Kecerdasan yang namanya hard skill, satu keterampilan. Wajibkan anak untuk dia memiliki satu keterampilan. Kita mencontoh apa yang dilakukan oleh SMA. Yang lain yang sudah melakukan, contohnya SMA 1 Maumere. Di sana itu tidak ada jurusan busana, tetapi didesain untuk anak-anak itu tahu menjahit. Kenapa? Setelah tamat dia punya keterampilan itu. Pastikan bahwa setiap anak kita dia memiliki satu keterampilan. Apakah itu cukup? Tidak. Dia harus punya keterampilan berikut yang namanya soft skill. Soft skill salah satunya yang disampaikan oleh Bapak Kadis tadi, bahwa 4C, salah satunya komunikasi. Komunikasi ini penting. Saya bisa contoh sederhana. Bapak Ibu mau timbang jambu mente, Abang timbang jambu mente berapa kilo? Taruh di situ, nanti saya timbang. Yang kedua, halo Pak Ayub, apa kabar? Mau timbang apa? Timbang jambu mente. 2 gaya komunikasi ini itu menentukan dia bisa sukses atau tidak. Sudahkah guru menyiapkan bukan hanya pengetahuan, tetapi soft skill yang kita kenal dengan P5. Dulu Bapak Ibu P4, sekarang P5. Bagaimana soft skill ini harus dikasih pada anak. Guru cenderung hanya mengajarkan pengetahuan, tetapi tidak mentransfer budaya-budaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan kerja. Oleh karena itu pesan saya untuk para guru, transformasilah pembelajaran Bapak Ibu dengan pembelajaran terdiferensiasi dengan pendekatan P5 yang menjadi arah dan kebijakan nasional kita. Yang menjadi penting Bapak Ibu, kita hadir saat ini ya. Kita ada di era yang namanya era disrupsi. Terjadi pergolakan perubahan secara cepat. Oleh karena itu digitalisasi sangat-sangat penting diberikan. Terima kasih. Saya tidak menyangka bahwa SMA Solor Selatan ini SMA yang hebat. Ini pujian saya yang tulus untuk Bapak. Patut kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa karena telah mempertemukan kita semua di tempat ini. Kami memberikan apresiasi yang setingginya kepada keluarga besar Solor Selatan. Ini luar biasa, di atas batu karang yang bukan batu karang ya, kalau di Kupang batu karang, di atas sebuah batuan, tetapi telah dijadikan sebuah tempat yang indah yang akan tetap dikenang sampai selama-lamanya. Pak Kepala Sekolah, ini luar biasa, ini kerja seorang pemimpin yang hebat dan saya kira ini perlu diapresiasi Pak Kabit. Tadi saya dengar Romo bilang mereka butuh perpustakaan, tetapi setelah saya jalan-jalan katanya perpustakaan itu sudah ada, hanya dipakai untuk rompel Pak Kabit karena ruang belajarnya masih kurang. Pak Kabit ini unsur eksekutif, saya unsur legislatif. Kami sama-sama memegang palu anggaran dan kami sama-sama hadir di sini. Dan saya kira hari ini tidak mungkin menjadi kisah sedih di hari Senin ini, karena kisah sedih biasanya hari Minggu. Nah, jadi akan menjadi kisah yang luar biasa yang akan kami bawa pulang. Saya memang bukan di Komisi 5 lagi, mantan anggota Komisi 5. Tapi sekarang sudah di pimpinan Komisi 1, tapi kan anggota DPRD juga toh, kecuali saya bukan anggota DPRD.
Romo dan semua kita ketika Pak Kabit tadi turun langsung saya keliling-keliling dulu, berarti ada yang Pak Kabit bawa untuk Solor Selatan. Nanti kita dengar sebentar kira-kira apa yang mau dibuat untuk mempercantik SMA Negeri 1 Solor Selatan ini. Dan jujur saya bangga sekali Pak Kepala Sekolah beserta jajarannya, juga para komite, orang tua wali yang sangat mendukung pembangunan di SMA Negeri 1 Solor Selatan ini. Terima kasih banyak atas cipta yang begitu luar biasa yang telah diberikan. Yang pasti bahwa yang ada pada Solor Selatan ini Pak Kabit hanya 2 ekor ikan dan 5 ketul roti. Tinggal kami yang lain menambahnya menjadi bisa di luar menjadi yang lebih hebat lagi. Burung gelati, burung yang manis, selalu hinggap di dedaunan. Solor Selatan adalah cantik. Mari kita memberinya yang lebih cantik lagi. 2013 kami jalan dari SMP ke sini masih dalam hutan-hutan. Kita aman, kita hama-hama jalan dari SMP ke sini. Permohonan maaf dari Bapak Penjabat Bupati Flores Timur karena tidak berkesempatan hadir lantaran ada kegiatan lain yang beliau harus hadir di luar daerah. Untuk itu kepada saya ditugaskan untuk menyampaikan sambutan. Syukur karena hari ini kita bersama untuk merayakan hari ulang tahun yang ke-1 SMA Negeri Solor Selatan. Kehadiran kita tentu menunjukkan keberpihakan bahwa kita semua memiliki kepedulian yang sama untuk SMA Negeri Solor Selatan dalam mencerdaskan generasi muda. Di Solor Selatan pada khususnya, Kabupaten Flores Timur pada umumnya. Pada kesempatan ini pula, atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Flores Timur, saya mengucapkan selamat merayakan ulang tahun yang ke-10 SMA Solor, SMA Negeri 1 Solor Selatan. Jadikan momentum hari ini sebagai bentuk meningkatkan kecintaan kita kepada lembaga ini. SMA Solor Selatan telah berbuat banyak, menorehkan pula prestasi-prestasi. Namun kita tidak sedang berbangga terhadap hari yang sudah lalu, namun itu menjadi pendorong dan penyemangat kita untuk melangkah besok hari. Untuk itu, atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Flores Timur, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan hati dan perhatian yang luar biasa dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan di SMA Negeri 1 Solor Selatan hingga mencapai 10 tahun hari ini. Tanpa keterlibatan Bapak Ibu dan semua pihak, mustahil SMA Negeri 1 Solor Selatan tiba pada hari ini. Usia ke-10 tahun SMA Negeri Solor Selatan hari ini harus menjadi refleksi untuk lebih
pengajaran sedang ada di hadapan kita. Maka lakukan pengajaran dengan percepatan-percepatan. Kita tidak bisa melangkah sama seperti sedia kala, karena kita sudah hilang 2 tahun dengan kekurangan yang kita hadapi bersama. Pula kepada para tokoh peletak dasar pendidikan, kepada para warga masyarakat desa sekecamatan Solor Selatan, perkuatlah kemitraan, tingkatkan gotong royong kependidikan untuk mendukung percepatan cita-cita pendidikan, yakni menciptakan generasi unggul berkarakter dan memanusiakan manusia. Kita bersyukur karena hari ini pula dilakukan launching website dan kios galeri serta buku antologi puisi. Hal ini tentu merupakan langkah maju untuk menunjang sekolah-sekolah dalam rangka meningkatkan percepatan literasi, numerasi, dan digitalisasi sekolah. Tapi yang perlu diingat adalah semua hal yang ada di website kios itu sebagai pencerah untuk dibuatkan masing-masing punya untuk menghamba pada siswa dengan pola pembelajaran baru berdiferensiasi. Saya minta khusus untuk diferensiasi memang fokus pada ruang-ruang kelas, tetapi SMA Solor Selatan juga should be differentiated from another schools. Diferensiasi itu boleh ada di ruang-ruang kelas, tetapi saya minta juga ada di lingkungan Solor Selatan SMA negeri kita untuk bisa beda dengan yang lain. Saya kira ini kita harus bersepakat supaya dengungan C, ada 4 C sebagai keterampilan abad 21 mesti harus mewarnai lingkungan SMA negeri 1 Solor Selatan dalam bentuk kemitraan-kemitraan komunio untuk membangun kemajuan bersama. Selamat merayakan ulang tahun ke-10 SMA Negeri 1 Solor Selatan. Profesiat, salam bahagia.